Apakah kamu udah usia 40 tahunan dan baru mikir untuk mulai berinvestasi? Apakah terlambat jika kita mulai berinvestasi di usia 40 tahun? Yuk kita bahas perhitungan pro and cons-nya kalau kita berinvestasi di usia 40 tahun. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Dan kali ini aku mau cerita tentang investasi untuk orang yang sudah berusia 40-an tahun. Asumsinya tujuan investasinya untuk pensiun nanti di usia 56 tahun. Jadi, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan hasil investasi dalam waktu 16 tahun? Bulan Juni 2023, saya tuh sempat mengisi sebuah acara webinar yang diadakan oleh Bank BNI, BNI Sekuritas, dan juga Pertamina. Pada saat sesi sambutan, Pak Bagus Agung dari Pertamina mengatakan tidak ada kata terlambat atau kecepatan nih untuk mulai berinvestasi. Satu hal yang aku ingin highlight adalah investasi itu teman baiknya adalah waktu. Bahkan seorang penulis buku di Amerika itu namanya Regina Brett. Beliau mengatakan bahwa time heals almost everything. Give time. Hal yang sama berlaku juga nih dalam investasi. Ketika kita berinvestasi, itu akan selalu aja ada masanya naik turun gitu. Contoh nih ya, ini tuh cerita tentang saham di Indonesia yang tergambar dalam indeks harga saham gabungan atau disingkatnya IHSG. Pada tahun 1997 itu sampai 1998 terjadi yang namanya krisis moneter atau krismon di Indonesia. Hal itu mengakibatkan bursa saham Indonesia turun sebesar 60% dalam waktu 427 hari. Kurang lebih setahunan lah ya. Kemudian waktu berjalan, bursa saham mengalami kenaikan itu dari titik B menuju titik C. Kurang lebih perjalanan panjang ini butuh 3.400 hari. Kurang lebih 9 tahunan lah ya. Tapi kenaikannya berapa? Kenaikannya 900%. Artinya kalau Anda berinvestasi 100 juta di tahun 99-an, uang Anda akan menjadi 900 juta pada tahun 2008. Tahun 2008 itu terjadi krisis keuangan global yang namanya subprime mortgage. Teman-teman masih ingat? Nah, pada saat itu IHSG mengalami penurunan besar lagi nih dari titik C ke titik D. Kurang lebih dalam 278 hari turunnya 61%. IHSG mulai kembali recover lagi dari titik D ke E itu dalam waktu 3.405 hari. Kurang lebih 9 tahunan lagi. Dan kenaikannya sebesar 503%. Gak lama dari puncaknya itu tiba-tiba terjadi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. IHSG itu mengalami penurunan lagi dari titik E ke titik F. Kurang lebih itu 760 hari. Ya 2 tahunan lah kita hidup bersama COVID gitu. Penurunannya sebesar berapa? 41%. Menurut kamu nih teman-teman, melihat pola yang terjadi sebelumnya, apa yang akan terjadi ketika IHSG jatuh ke titik di bawah? Yes, IHSG akan mulai menanjak lagi sampai ke puncak titik G. Nah, sekarang ini sampai titik G itu kurang lebih butuh 883 hari dan kenaikannya sudah 87%. Jadi seandainya kamu baru mulai berinvestasi di tahun ini, apakah terlambat? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Vin, kalau usia udah 40 tahun ya, masih keburu nggak sih? Nah, ini dia, aku bagikan 5 tips investasi. Salah satu keuntungan berinvestasi di usia 40-an adalah kamu itu sudah memiliki penghasilan yang relatif stabil. Bisa dari gaji, bisa dari bonus, bisa dari tunjangan, atau mungkin kamu juga punya pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya. Yang saya sarankan, tips saya adalah 1. Pastikan kondisi keuangan kamu itu sehat sebelum berinvestasi. Nah, saya sarankan kamu melakukan yang namanya pengecekan kesehatan keuangan atau financial check up. Jangan memaksakan diri berinvestasi kalau kondisi keuangan masih berantakan. Investasi itu percepatan, bukan langkah perbaikan. Kondisi keuangan yang sehat itu ada seperti apa sih? 1. Pemasukan kamu lebih besar daripada pengeluaran. Yang kedua, kamu itu bisa berdonasi, berzakat, atau mungkin berpuluhan, atau berderma. Pokoknya berbagi deh dengan sesama secara rutin, setiap bulannya ada. Yang ketiga, punya dana darurat dalam jumlah ideal, antara 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Dan yang keempat, utangnya dalam kondisi sehat. Artinya apa? Ya, asetnya harus lebih besar daripada utang. Cicilannya ya maksimal 35% dari penghasilan. Dan yang terakhir, punya proteksi atau asuransi. Baik itu asuransi kesehatan, sakit kritis, atau juga asuransi jiwa. Tips kedua adalah punya rencana investasi yang
jelas. Banyak orang itu ketika berinvestasi itu nggak punya rencana yang jelas. Apa tujuan investasinya? Mau beli apa? Kenapa investasi di harga atau di barang tersebut? Belinya nanti harga berapa? Rencananya nanti jual di harga berapa? Itu nggak ada. Jadi apa? Ya bingung. Saranku adalah investasi itu sesuai dengan tujuanmu. Tujuan investasimu apa? Mau ngapain gitu. Coba deh tonton videoku yang membahas cara berinvestasi untuk karyawan sesuai perencanaan karirnya. Ketika memilih produk investasi, itu sesuaikan dengan tujuan keuangannya. Misalnya seperti apa? 1. Berapa sih target keuntungannya? Returnnya tuh berapa? Berapa persen? Berapa rupiah? Kedua, berapa rupiah risiko maksimal yang dapat kamu terima? Kalau rugi 1 juta gimana? Kalau rugi 2 juta gimana? 3. Berapa lama investasinya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa? Keempat, gampang nggak tuh dicairin? Kelima, legal nggak? Di bawah OJK nggak? Keenam, gimana nanti perpajakannya? Final atau enggak nih? Dan yang ketujuh, apakah ada concern terhadap ESG atau mungkin juga yang syariah gitu. Tips ketiga, tahu apa yang Anda beli. Kamu wajib memahami nih apa yang kamu beli atau yang kamu invest. Jangan sampai nih kita invest tuh seperti beli kucing dalam karung. Beberapa alternatif yang dapat kamu lakukan. 1. Jika kamu punya waktu, kamu punya minat, kamu punya kemampuan, silakan aja baca buku, datang ke seminar atau ke workshop, dan kamu butuh kurang lebih 10.000 jam atau kurang lebih 3-5 tahun lah untuk benar-benar bisa ahli di bidangnya. Yang kedua, kamu juga bisa berkonsultasi dengan sales produk-produk investasi. Nah, biasanya sales produk investasi itu akan memberikan advice, free advice, nggak bayar, advice-nya gratisan, yang berhubungan dengan produk investasi yang mereka jual. Kamu itu juga dapat berkonsultasi dengan perencana keuangan atau penasihat investasi. Ya, tentu saja konsultasinya berbayar. Karena apa? Ya, perencana keuangan atau penasihat investasi itu fokusnya pada kebutuhan klien. Semua pilihan tadi itu ada pro, ada cons-nya. Jadi kamu pilih aja yang mana yang cocok, oke? Yang keempat, review investasi kamu secara berkala. Investasi itu kayak kerjaan kamu di kantor. Ya, semua butuh rencana, butuh dieksekusi, butuh direview. Benar? Dari hasil review ini kita tahu apakah hasil investasi itu sudah sesuai belum dengan rencananya. Ya, kalau sudah gimana? Ya bagus, pertahanin, tingkatin. Kalau belum gimana? Ya udah, lakuin perbaikan. Supaya apa? Ya supaya hasil investasi bisa sesuai dengan target yang kita bikin. Betul? Yang kelima, lakukan sekarang. Kebanyakan orang berpikir gini, kira-kira mindset apa nih yang tepat untuk mulai berinvestasi? Menurutku, masalahnya itu bukan di mindset. Kenapa? Ya karena kamu udah nonton sampai tips kelima. Artinya mindsetnya sudah benar. Satu hal yang perlu kamu lakukan adalah action. Get action right now. Contohnya apa? Buka akun investasi. Ya kamu boleh di reksadana kek, mau saham kek, mau di apapun kek. Pokoknya buka gitu. Kedua, pergi tuh Gramedia, cari buku investasi, beli online course atau download ebook, baca gitu. Yang ketiga, konsultasi dengan sales produk investasi atau mungkin konsultasi ke perencana keuangan. Pokoknya gerak, yang penting gerak. Teman-teman, coba nih ya, pikirin ya. Seandainya ada anak kecil, usia 6-7 tahun, datang nih ke kamu. Dia nanya, Om, Tante, atau Koko, atau Cici, atau Kakak gitu. Gimana sih cara naik sepeda? Kamu mau jawabnya pakai apa? Pakai teori, langkah-langkah naik sepeda. Atau gimana? Atau kamu bilang, ya udah, duduk nih di saddle, ya. Pegangan, oke, kamu pegangin sebelahnya, kemudian dia suruh kayu sepedanya. Investasi itu tidak hanya butuh pengetahuan, tapi butuh keahlian, butuh jam terbang. Nah, keahlian dan jam terbang itu butuhnya apa? Praktek. So, pertanyaannya, are you ready? Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist merencanakan keuangan Start From Here. Wujudkan masa depan.